Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum ajma'in min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Wa yajibut tabyitu wat ta'yinu. Kita melanjutkan pasal daripada puasa. Yajibu shaumu syahri Ramadan, yang mana kita telah bahas pada minggu lalu. Sedikit kita mengulangi agar kita dapat menyambung daripada pelajaran malam hari ini, yaitu tentang ibadah puasa yang mana diwajibkan bagi setiap muslim mukallaf. Setiap muslim mukallaf. Jadi kalau orang yang bukan muslim, artinya orang kafir, ibadah puasanya diterima nggak? Wajib nggak dia puasa? Nggak wajib. Muslim dan juga mukallaf. Mukallaf itu yaitu orang yang dibebani dengan segala macam kewajiban dalam syariat. Tentunya orang yang mukallaf itu orang yang berakal, orang yang balik, yang dewasa, dan juga yang tamyiz. Tamyiz itu batas ukurannya adalah usia 7 tahun, dan juga bisa membedakan mana kiri, mana kanan. Mandiri, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Itu tamyiz ukurannya. Maka ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk ibadah puasa. Contohnya yaitu anak kecil. Anak kecil nggak wajib Anak kecil nggak wajib puasa karena dia belum balik. Dan juga anak kecil yang masih di bawah 7 tahun nggak masuk ukuran tamyiz. Dan juga yang hampir sama miripnya dengan anak kecil yaitu orang gila. Ya, anak kecil belum berakal, orang gila hilang akalnya. Ada yang gila disengaja, ada yang gila tidak disengaja. Anak kecil wajib qada puasa nggak? Nggak wajib. Juga tidak wajib bayar fidyah. Tetapi orang gila yang gilanya disengaja wajib bayar puasa, wajib qada, dan tidak bayar fidyah. Yang gilanya disengaja. Adapun yang gilanya tidak disengaja, orang yang gila tidak disengaja, maka tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Paham? Dan juga yang tidak diwajibkan untuk puasa, orang tua yang sudah payah. Ya, orang tua yang sudah payah tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak wajib qada, tetapi wajib membayar fidyah. Begitupun yang sama halnya dengan orang tua, yaitu orang yang sakit. Ada yang sakitnya masih ada harapan untuk kesembuhannya, ada yang tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Orang sakit yang ada harapan kesembuhannya wajib bayar wajib qada puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Sedangkan orang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya tidak qada, tidak fidyah. Sama dia kayak orang yang sakit tidak ada harapan kesembuhannya, tidak qada tetapi bayar fidyah. Sama halnya dengan orang tua yang sudah payah. Lalu apalagi orang yang tidak wajib puasa? Wanita yang haid, wanita
wanita nifas. Wanita haid dengan wanita nifas wajib kodok. Wajib kodok. Bayar fidyah nggak? Tidak bayar fidyah. Wanita haid dengan wanita nifas wajib kodok puasanya. Begitupun wanita hamil dan juga wanita yang sedang menyusui. Wanita hamil dan menyusui wajib kodok atau bayar fidyahnya dilihat kondisinya. Ya, dilihat kondisinya. Kalau wanita yang menyusui itu anaknya masih berusia 2 tahun, di atas 2 tahun udah nggak masuk kategori. Begitupun wanita hamil dan menyusui ini bila mana dia meninggalkan puasa tidak wajib puasa, ketika khawatir akan dirinya maka wajib kodok puasanya. Dia khawatir akan fisik daripada ibunya, perempuannya, maka wajib kodok. Yang dia khawatir akan dirinya dan juga bayinya wajib kodok. Akan tetapi yang khawatir hanya akan fisik bayinya maka dia wajib kodok dan bayar fidyah. Paham? Paham belum? Wanita hamil dan menyusui yang dia khawatir akan dirinya wajib kodok. Yang khawatir akan dirinya dan juga bayinya wajib kodok. Tetapi yang wanita hamil menyusui khawatir akan bayinya saja wajib kodok dan juga bayar fidyah. Ya. Kemudian apa yang terakhir yang tidak wajib puasa? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan yang bagaimana? Perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat yang dia melakukan perjalanan lebih daripada 84 km, ukuran yang bisa dipakai untuk orang mengqashar sholat. Nah, musafir ini tidak wajib puasa, boleh meninggalkan puasanya, meskipun bagi musafir tersebut dia bisa sebenarnya untuk puasa, tapi lebih baik baginya untuk meninggalkan puasa. Malah kata Nabi Muhammad SAW, laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukanlah daripada kebaikan orang yang berpuasa di dalam perjalanan. Jadi baiknya nggak puasa, meskipun sebenarnya kuat gitu. Biar kata naik pesawat cuma sejam gitu. Tapi kalau perjalanannya lebih daripada 84 km diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Dan dia wajib bayar puasa, wajib qadha. Sedangkan yang fidyah, berapa ya ukuran fidyah? Satu mud itu berapa? 0,6 kilogram atau 0,67. Ya, itu dibayar per harinya. Sehari dia ninggalin puasa, 1 mud dia memberikan fidyah. Apa fidyahnya? Berupa makanan pokok. Beras ya. Kalau di kita ini makanan pokok apa ya? Beras. Kalau yang makanan pokoknya gandum, kasih gandum. Kalau korma ya korma. Kalau makanannya roti berarti kan gandum. Bang Yaman kan tiap hari makanannya biskuit. Iya, biskuit deh. Biskuit aja, enggak yang lain-lain ya mah. Kalau kita minta beliin makanan aja yang dibawain apa? Biskuit sama roti. Masya Allah nih. Orang belor padahal. Nah, kemudian kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu yang menjelaskan wajibut tabyitu. Dan wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dalam ibadah puasanya at-tabyitu, menginapkan, wa ta'yinu, dan menentukan fin niyati, di dalam niat. Jadi merupakan daripada fardu puasa. Orang yang dia melaksanakan ibadah puasa, yang pertama yang harus dia lakukan adalah berniat, menyengajak diri untuk melakukan ibadah puasa. Kapan dia berniat? Boleh pada malam hari. Udah dimulai waktunya berniat, malah diwajibkan untuk menginapkan niatnya.
Jadi di malam hari dia sudah berniat. Waktunya mulai dari kapan? Waktunya mulai dari antara maghrib sampai azan subuh. Ya, jadi kalau kita mau ibadah puasa, ini mulai hari ini, mulai malam ini aja nih, detik ini, jam sekian, setelah azan maghrib aja, itu udah boleh niat. Ya, udah boleh berniat untuk ibadah puasa yang akan dilakukan besok hari. Mau itu ibadah puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah. Ya. Dan juga wata'inu, menentukan. Apa itu menentukan? Menghadirkan di dalam hati kita untuk ibadah puasa yang kita lakukan, puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa Syawal atau puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain atau puasa nazar. Jadi disebutkan di dalam hati kita. Ya, dalam hati, enggak cuma lafaz. Ya, niat itu di dalam hati, niat tuh wajibnya. Kalau yang di dalam lafaz hukumnya sunnah. Maka dalam hati kita yang kita niatkan tuh nawaitu shaum Ramadan, ini dalam hati tuh nyebutnya. Kalau yang dilafalkan itu sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Jangan kemudian kita melafalkan yang sunnah sedangkan di dalam hati kita tidak mengucap. Ya, ibadah kita sah nggak kalau begitu? Dianggapnya nggak berniat karena nggak mengucapnya di dalam an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Jadi perlunya menginapkan, maksud daripada menginapkan itu membaca niatnya di malam hari sebelum besok harinya dia puasa. Wa ta'yinu, dan juga menentukan fin niyati likulli yaumin, untuk setiap harinya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kita contoh ibadah puasa Ramadan yang tiap hari kita lakukan selama 30 hari itu setiap harinya kita wajib berniat. Berbeda dengan mazhab yang lain, itu ada yang bisa diniatkan selama sebulan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap hari sekali niat. Wajib. Ya. Umpama lupa, makanya kita di awal bulan itu diusahakan bisa mentaklid daripada mazhab Imam Maliki, kita mengucapkan niat untuk puasa sebulan penuh. Gitu ya. Wajib membaca dan mengucapkan niat, melafalkan tersebut di dalam lisan, apalagi di dalam hati hukumnya wajib. Itu yang pertama daripada fardu puasa, berniat pada malam hari dan juga menentukan puasa apa yang kita mau jalanin. Dan yang kedua, wal imsaku, menahan. Puasa itu adalah menahan diri dari segala macam hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, kita perhatikan di sini. Berarti kita membahas apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Karena berbicara menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa juga. Apa saja yang dikatakan dapat membatalkan puasa? Di sini wal imsaku anil jima'i, menahan diri daripada jima, bersenggama, berhubungan badan. Yang pertama yang dapat membatalkan ibadah puasa, satu, bersenggama di siang hari. Dia berjima, berhubungan badan di tengah hari bolong sengaja dan dalam keadaan sadar dia mengetahui dirinya sedang puasa, maka ibadah puasanya batal. Maaf, biar kata yang masuk baru lempengan kepalanya. Tanggung banget. Nyaut aja tadi, melek aja, merem aja tadi. Gini melek aja. Berhubungan badan, maaf, yang baru masuk baru lempengan kepalanya. Lempengan kepala masuk. Maka orang tersebut batal ibadah puasanya. Nah, urusan daripada bersenggama dengan sengaja ini saat ibadah puasa, orang tersebut
wajib kodok puasanya. Nah, kafaratnya akibat daripada dia bersenggama di siang hari dalam ibadah puasanya dia. Yang pertama, orang tersebut harus memerdekakan budak. Ya, wajib memerdekakan budak. Kalau dia meninggalkan ibadah puasa, batal puasanya, membatalkannya dengan bersenggama. Siang-siang baru jam 12 masukin pala. Ya Allah. Merdekakan budak, itu yang pertama. Yang kedua, wajib kodok puasa 2 bulan berturut-turut. Bahaya tuh. Yang kedua, wajib kodok puasa 2 bulan berturut-turut. Kagak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, ulang lagi. 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Ini kafarat daripada orang yang bersenggama di siang hari sehingga batal puasanya. Yang pertama, merdekakan budak. Yang kedua, wajib kodok puasanya 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, apakah semuanya dilakukan? Enggak, salah satunya. Apabila orang tersebut tidak mampu melaksanakan yang nomor 1, yaitu yang merdekakan budak, maka lakukan yang nomor 2, yaitu ibadah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nomor 2 nggak mampu, maka lakukan yang nomor 3, yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Itu kafarat daripada orang yang berjima, berhubungan badan siang hari pada puasanya, sehingga batal puasanya. Paham ya? Agar jangan kemudian biar kata ada sedikit hasrat, ntar aja dulu tahan apa ya? Kebelet banget. Nanggu habis terawih. Habis maghrib aja sekalian batalin. Ya boleh nggak? Boleh membatalkan puasa pada waktu maghrib dengan bersetubuh, bersenggama, boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh? Boleh aja, waktunya sempit banget namanya. Tadi ya, yang pertama berhubungan badan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang kedua, wal istimna, keluar air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja. Biar dengan cara paksaan atau dengan keadaan sadar, dia tahu kalau dia megang sesuatu dia bakal keluar. Maaf, mungkin ada orang yang lemah, dia baru megang rambut bininya aja keluar tuh. Dia baru megang rambutnya aja begitu udah keluar. Misalkan gitu umpamanya. Maka ketika dia tahu kalau dia itu memegang begitu keluar, batal puasanya. Keluar tuh. Ya, jadi urusan berjima, urusan keluar air mani dengan cara paksaan atau dengan keadaan sadar dia, dengan sengaja, itu ibadah puasanya batal. Bagi seorang laki-laki tadi yang berhubungan badan, kalau dia masuknya baru lempengan kepala aja itu udah batal. Enggak, jangankan seluruh batangnya, tapi bagian palanya aja itu udah batal ibadah puasanya. Tapi kalau perempuan, seorang perempuan enggak mesti satu kepalanya itu masuk. Dia baru masuk sedikit aja. Dia baru masuk sedikit dari bagian pala kemaluan lakinya, itu udah batal. Tapi yang membatalkan bukan karena bersenggamaannya, nanti karena masuknya sesuatu ke dalam lubang, ke dalam rongga tadi. Ntar kita jelasin. Ya, paham ya? Kemudian wal istiqaah dan muntah juga yang dengan sengaja. Jadi
menahan diri daripada jima, istimna, dan istiqoah yang dengan sengaja. Nah, ini 3 hal. Berhubungan badan, mengeluarkan air mani, keluar air mani dengan sengaja, dan juga muntah dengan sengaja. Wa anir riddati, dan yang keempat yang dapat membatalkan ibadah puasa yaitu murtad, keluar dari ajaran agama Islam, baik secara i'tiqad, keyakinan, maupun secara qaul, lisan, ya, atau secara amal, af'al, perbuatan. Jadi ketiga hal tersebut, baik secara perbuatan, ucapan, perkataan, dan juga secara keyakinan, ya, kalau dia keluar dari ajaran agama Islam maka batal ibadah puasanya. Wa an dukhuli ainin jaufan illa riqahul khalisat tahir fi ma'dani. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu benda ke dalam jaufan, rongga. Jaufan itu rongga, lubang, rongga dalam. Illa riqahul khalisat tahira min ma'danihi, kecuali ludah. Itu riqah ya, bukan roikoh. Roikoh mah ini ya itu. Riqah ada kasrahnya. Illa riqahu, kecuali ludahnya, al khaliso yang murni, atau hiro yang suci, min ma'danihi, dari asalnya, dari tempat asalnya. Nah, kemudian yang kelima ini kita bahas memasukkan sesuatu ke dalam salah satu. Jaufan itu rongga. Dalam tubuh kita ada 5 rongga, 5 lubang. Dalam tubuh ada berapa? Ada 5 lubang. Yang pertama mulut. Yang pertama mulut kita. Perkara sesuatu yang masuk ke dalam mulut ini ada beberapa hukum. Yang pertama, bisa batal ibadah puasanya bila mana orang tersebut memasukkan sesuatu benda ke dalam mulutnya dan menelannya dengan sengaja. Memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut dan menelannya sehingga masuk lewat tenggorokan dengan sengaja, maka batal ibadah puasanya. Kecuali ludah. Kecuali air ludah. Illa riqahu, kecuali air ludahnya. Al khaliso, yang murni, berarti syarat daripada ludah itu yang tidak membatalkan puasa, ludahnya ludah yang murni, ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Ingat tuh, ludah tidak membatalkan, air liur, air ludah tidak membatalkan ibadah puasa asalkan ludahnya ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Yang murni. Atau hiro yang suci, ludahnya masih bersih, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ludah bercampur sama kopi. Nah, ludah nyampur sama es krim, itu batal puasanya. Apa? Nggak apa-apa, yang penting masih di dalam mulut. Maka syaratnya gini, syarat daripada ludah yang tidak membatalkan, satu, ludahnya sendiri, yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, dan yang ketiga, masih di dalam mulut. Makanya di sini kan al khaliso atau hira min ma'danihi. Ya, ludah itu masih dari tempat asalnya, masih di mulut. Kalau udah keluar, biar kata di batasan bibir, disedot lagi masuk ke dalam, ya batal ibadah puasa. Karena udah dari luar, udah masukkan dengan sengaja, ditelan lagi. Ya, udah bercampur dengan keringat, dengan daki, itu bercampur dengan sesuatu hal yang lain. Nyampurnya sama kuah soto misalkan. Nyampurnya sama kuah soto, ya batal ibadah puasanya kalau ludah nyampur sama soto. Sama kuahnya doang padahal dikit. Ya. Ingat, perkara mulut yang pertama dapat batal ibadah puasanya bila mana orang tersebut memasukkan ke dalam mulut dan menelannya dengan sengaja, kecuali air ludah. Kalau ludah biar kata ditelan sengaja tapi ludahnya masih ludah sendiri, tidak bercampur dengan yang lain dan masih ada di dalam mulut,
Ketelan sengaja, nggak batal puasanya. Apa? Itu nanti emang bisa ke dalam ya? Oh, ntar masih dalam satu ini ya. Ntar itu berarti kan dari hidung ya. Nah iya. Kemudian hukum yang berikutnya perkara mulut ini memasukkan sesuatu ke dalam mulut bisa menjadi makruh jikalau orang tersebut memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya tanpa ditelan. Cuman masuk aja tuh. Masuk ke dalam mulut tapi nggak ditelan lewat tenggorokan, nggak ditelan. Itu jadi makruh. Kenapa? Dia main-main. Misal contoh masukin pulpen, cuman sampai mulut aja itu, nggak ketelan. Ah? Oh gorengan biar kata dia cuman masukin dong deh. Di dalam mulut tuh. Sengaja dia masukinnya sengaja. Tapi nggak ditelan gitu. Itu makruh. Itu makruh. Kalau apa? Siwak enggak. Enggak apa-apa. Sikat gigi enggak apa-apa. Kecuali kumur-kumur aja boleh. Kumur-kumur. Tapi jangan ditelan. Ya, makruh jikalau orang memasukkan dia dengan niatan main-main gitu. Enggak ada manfaatnya, dia cuma main masukin aja, enggak ditelan, itu makruh hukumnya. Dan mubah kayak tadi mencicipi makanan bagi juru masak, orang yang tukang masak ataupun siapapun yang misalkan suruh nyicipin makanan itu mubah, boleh, tidak ditelan tapi hanya sampai lidah dicap, itu hukumnya mubah. Lah kalau nyobainnya sepiring mah bukan nyicipin namanya, badog. Mubah mencicipi makanan bagi siapapun, tidak ditelan. Dan hukumnya menjadi sunnah memasukkan sesuatu, contoh seperti kumur-kumur atau sikat gigi, ya asal tidak ditelan, jangan ditelan. Dan juga tidak berlebihan. Boleh siang bolong sikat gigi, boleh, asalkan sekali aja. Ya. Kalau berkali-kali sikat gigi siang hari, wajar nggak sih? Nggak wajar ya? Ya berarti makruh gitu tuh. Lo bisa ada. Makan siang. Kalau masih pagi gitu ya, sebenarnya ya masuk dalam hukum sunnah. Sunnah untuk kumur-kumur dalam wudu aja itu sunnah. Ketika kita ngambil air wudu, kita kumur-kumur, sunnah hukumnya. Nggak ditinggal juga karena kan kumur-kumur juga termasuk sunnah wudu, asalkan tidak berlebihan. Kalau ketelan gimana? Kalau ketelan sengaja lagi batal. Ngada-ngada aja itu. Itu menurut pengalaman. Sama jujur aja. Dulu kan begitu. Jelas ya? Itu perkara-perkara ini. Kemudian lubang lainnya, lubang yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Nah, kalau hidung batasannya mana ya? Hidung batasannya yaitu bagian atas dekat mata, di mana jari jemari kita yang paling kecil bisa masuk. Batasnya sampai mana? Ya nggak jauh ya. Kalau sampai ke dalam masuk, batal puasanya. Biar kata secara darurat untuk pengobatan, batal puasanya. Nah, itu sampai ke dalam nggak? Sampai nangis. Itu kalau swab perih. Ya pokoknya batasnya kan tadi bagian jari jemari kita, contoh kelingking dah yang paling kecil tuh bisa masuk sampai mana? Pokoknya di bagian atas ini nih, yang dekat mata, itu hidung. Kalau masalah reak kecampur ke dalam itu kan masih di dalam, kecuali reaknya udah dikeluar ditelan lagi. Ya, kalau reaknya, tahu reak kan? Ya, reak itu keluarnya dari mana? Dari tenggorokan ya.
Tapi keluar dari hidung apa mulut biasanya? Mulut ya. Kalau hidung ingus namanya. Ingus udah keluar masuk lagi gimana tuh? Hah? Tapi kalau masuknya baru batasan sini mah enggak. Ingus kan masih bagian luar. Enggak apa-apa. Apapun itu bendanya ya. Nggak mesti benda yang dari dalam. Contoh benda yang dari luar kayak tadi masukin lidi atau pulpen ke hidung. Ya kalau sampai lewat batasnya batal puasa. Kemudian lubang yang ketiga yaitu telinga. Sama kalau telinga seperti hidung batasannya begitu. Di mana jari kelingking kita bisa masuk sampai lempengan mana? Ya di situ. Kalau lewat daripada situ maka batal ibadah puasanya. Jelas ya? Kemudian yang ke lubang yang keberapa tuh? Lubang yang keempat. Lubang yang keempat itu kubul. Apa kubul? Ah? Kubul dubur. Kubul sama dubur beda. Kubul itu jalur depan, dubur itu jalur belakang. Yeah. Bagian depan, lubang depan, dubur lubang belakang. Sama ya. Jadi 5 tuh, mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Kubul, dubur. Nah, kalau kubul sama dubur, lubang depan dengan lubang belakang, batasannya mana? Batasannya yang terlihat. Ya, umpama orang masukin pipa, masukin pralon, ke dubur atau ke kubul, atau masukin biasanya kalau orang buat pengobatan secara darurat masukin selang tuh ke kemaluan depannya, itu batal puasa. Kalau baru kemasuk makanya kalau istinja ntar hati-hati dalam ibadah puasa kita. Istinja hati-hati, yang diusap yang di luar aja tuh, yang bagiannya kelihatan tuh. Jangan sampai maaf sekali lagi, jari jemari kita ketika kita cebok, ketika kita istinja tuh masuk ke dalam, dikorek-korek, itu batal puasa deh. Lah kalau kubul bisa jadi perempuan kalau istinja misalkan buang air kecil, jangan di rogo-rogo ke dalam. Oke, nah kan sih. Pokoknya begitu ya. Hati-hati kalau kita lagi puasa istinja. Hati-hati. Biar kata masukin jari ke kemaluan, biar depan maupun belakang, itu batal puasanya. Maka kalau istinja cukup diusap aja tuh. Ya nggak sampai dimasuk jari kita masuk ke dalam. Yang penting bersih. Nah, itu daripada wa an dukhuli ainin jaufan illa riqahul khalisa al-tahira min ma'danihi. Kecuali ingat tadi air ludah ya. Ludahnya ludahnya sendiri. Wa an la yajunna, dan tidak gila. Dan yang kemudian yang keberapa nih yang membatalkan puasa? Yang keenam. Keenam hal yang bisa membatalkan puasa adalah gila. Walau lahdatan, walaupun sebentar. Wa an la yugma alaihi kullal yaumi, dan tidak pingsan atasnya setiap hari. Maka kita bikin kategori gini aja. Yang keenam yang bisa membatalkan puasa adalah hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ada beberapa derajat. Yang paling parah gila. Yang kedua pingsan. Yang ketiga tidur. Yang bisa membatalkan ibadah puasa yaitu hilangnya akal. Yang pertama gila. Mau gilanya sengaja atau tidak disengaja, batal puasanya. Kan orang yang gilanya tadi sengaja atau tidak disengaja kan boleh meninggalkan puasa, tidak wajib begitu. Maka batal ibadah puasanya. Tidak wajib orang yang gila. Walau lahdatan. Kalau gila itu meskipun sebentar puasanya batal.
meskipun sebentar gitu. Walau lahdatan. Meskipun sebentar ibadah puasanya batal. Wala yugma alaihi, dan tidak pingsan. Pingsan itu batal puasa. Mabuk, pingsan itu sama derajatnya. Orang yang pingsan dengan sengaja, biar kata sebentar, batal puasanya. Orang yang mabuk, pingsan dengan sengaja, meskipun sebentar, batal ibadah puasanya. Tetapi orang yang mabuk, pingsan, tidak disengaja, bisa batal ibadah puasanya jikalau mabuk dan pingsannya 1 hari penuh. Di situ kan dikatakan wala yugma alaihi kullal yaum, dan tidaklah wa an la yugma alaihi, dan tidaklah pingsan atasnya kullal yaumi, setiap hari, berarti sehari penuh. Kalau pingsannya nggak disengaja tetapi cuma sebentar, nggak batal puasanya. Kalau pingsannya disengaja, contohnya pingsan disengaja itu gimana? Contoh, dia nggak demen ada bau-bau, dideketin sama dia baunya, sehingga bikin dia jatuh, hilang kesadaran, pingsan atau mabuk. Kalau contoh mabuk kendaraan itu nggak disengaja. Kecuali dia udah tahu nih dia bakalan mabuk kalau naik kendaraan ini, dia sengaja tuh naik di situ. Naik biang lala contoh gitu tuh. Dia diputer-puterin, naik kora-kora. Dia tahu tuh idenya dia bakal mabuk di situ. Itu mabuk yang disengaja. Kalau mabuk yang disengaja meskipun sebentar, maka batal ibadah puasanya. Mabuk pingsan. Kalau nggak disengaja harus seharian penuh. Kalau cuma sebentar nggak batal. Dan juga tidur batal puasa. Tidur yang gimana? Tidur yang seharian penuh. Tidur yang seharian penuh itu batal puasanya. Nggak bangun sama sekali. Bahaya tuh. Yaitu tidur seharian penuh. Jadi kalau hilang akal ada berapa derajat? 3. Yang pertama gila, yang kedua mabuk atau pingsan, yang ketiga tidur seharian penuh, itu bisa batal puasa. Kalau tidurnya sebentar ya nggak apa-apa. Tidur seharian penuh, masya Allah. Nah, itu daripada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ada berapa tuh? 6. Emang 6 ya? Jima, ada 6. 1 jima, yang kedua keluar air mani, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat murtad ya, yang kelima masuknya satu benda ke dalam rongga atau ke dalam lubang daripada salah satu dari 5 lubang, kecuali air ludah sendiri, dan ludahnya nggak bercampur dengan kuah sotok gitu ya, dengan hal-hal yang lain, dan masih di dalam mulut. Kemudian yang ke-6 hilang akal ya, gila, mabok, pingsan, dan tidur seharian penuh. Lalu tambahan daripada yang bisa membatalkan puasa yaitu haid. Haid membatalkan puasa. Haid, kemudian melahirkan, dan juga nifas. Haid, melahirkan, nifas itu dapat membatalkan ibadah puasa. Jelas sampai sini? Fahimtum? Fahimna. Wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah.